ilmu terpisah. Ada ilmu menggunakan drone itu sendiri, dan satunya ilmu multimedia, ilmu teknik pengambilan foto dan videonya. Di lapangan itu kadang kita banyak temuin orang yang mungkin main drone jago, dia bisa movement yang aneh-aneh, cuman kurang di pengetahuan tentang foto dan videografinya. Atau bahkan juga ada yang kebalik, di kamera darat dia jago, cuman pas masuk ke drone agak kaku karena ilmu mengendalikan drone-nya masih agak kurang. Nah itu dua hal yang berbeda antara kita ilmu foto dan ilmu pengendalikan drone itu sendiri. Jadi ada dua ilmu yang berbeda. Oke, yang selanjutnya ada ini. Hal pertama adalah exposure. Ini merupakan inti dalam fotografi atau videografi. Jadi exposure ini memegang kendali penting tentang kualitas sebuah gambar. Bagus apa enggaknya, terlalu terangkah atau terlalu gelapkah. Nah, di dalam foto dan videografi, exposure ini ditentukan di dalam tekniknya itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu ada yang namanya tadi ISO, shutter speed, dan aperture, selain dan cahaya itu sendiri. Selanjutnya kita bahas adalah ini, ISO. ISO itu adalah pengaturan untuk menentukan tinggi rendahnya intensitas cahaya pada kamera. Jadi di drone tipe Phantom 3 ya, nggak salah ya. Phantom 3 itu udah ada settingan tentang ISO. Minimal di dia itu ada ISO sama shutter speed deh, seingat saya. Kalau Phantom 4 Pro kan lengkap ya, ada semua. Nah, ISO ini adalah kemampuan kamera untuk menangkap cahaya. Nilainya itu variabelnya berbeda-beda. Dari mulai 100 sampai ada 3.200, ada yang 6.400. Di mana semakin tinggi nilai ISO, semakin terang gambar kita. Semakin rendah nilai ISO, semakin gelap. Nah, tapi konsekuensinya, semakin tinggi ISO kita akan lebih berpengaruh juga ke noise pada gambar. Sedangkan semakin rendah ISO kita, itu gambarnya semakin bersih. Makanya kadang-kadang suka ini kan, suka kalau kita lagi foto kadang-kadang di tempat gelap gambarnya terang tapi noise gitu. Nah itu salah satu penyebabnya itu ISO. Nah selain ISO, selanjutnya ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu adalah, ini contoh gambar-gambar dulu. Dari ISO 100 sampai 3200. Bisa diperhatiin dulu perbedaan gambarnya masing-masing. Dari mulai ISO 100 clean, terus ke 200, ke 400. Bedanya apa aja? Kelihatan ya? Beda ya? 100, 200, 400, 800, 1500, 3200. Jadi pahamnya gitu. Semakin rendah ISO, gambar semakin gelap tapi bersih. Nah, semakin tinggi ISO, gambar semakin terang tapi banyak noise, banyak bintik-bintik, artefak yang kayak gini. Jadi useless gambarnya nggak bisa dipakai. Oke, setelah ISO, yang kedua adalah ini, shutter speed. Itu adalah rentan waktu bukan rana pada sebuah gambar, pada sebuah kamera terbuka dalam mengambil gambar atau memasukkan cahaya. Jadi kalau di drone, itu di Phantom 4 Advance. Mulai Phantom 4 Advance. Kalau di dia ya, saya nggak tahu kalau merek-merek lain. Tapi kalau di Phantom 4 Advance, mulai Phantom 4 Advance itu udah ada pengaturan shutter speed-nya. Di semua drone ada, yang nggak ada itu aperture, sorry. Di semua drone, di drone-drone yang prosumer gitu ya, kayak di Phantom 3, Phantom 4 itu udah ada semua shutter speed. Jadi shutter speed itu adalah bukaan ranah pada sebuah kamera. Ketika kita klik tombol shutter, nah itu ranahnya kebuka. Nah itu dihitung berapa detik dia kebuka untuk menangkap cahaya. Semakin lama kamera tuh pembukaannya, semakin lama dia ngebuka, itu akan semakin banyak juga
cahaya yang masuk dan gambar semakin terang. Kebalikannya, semakin cepat si ranah itu terbuka, akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Konsekuensinya apa? Kalau konsekuensi dari shutter speed sendiri, semakin rendah itu semakin terang, cuman muncul nanti namanya itu motion blur. Bisa dilihat di gambarnya ada dari 1:2 dan 1000 sampai 1:500. Semakin tinggi angkanya, semakin freeze bendanya. Nggak ada motion blur ya. Nah, ini nanti disesuaikan sama tujuan kita mau ngambil gambar kayak gimana. Pakem sendirinya ada. Jadi kalau ada beberapa yang megang pakem, kalau shutter speed itu kalau mau bagus harus 2 kali frame rate. Nanti kita bahas juga frame rate. Jadi shutter speed itu misalkan Om mau bikin atau mau ngambil video di 25 fps atau 24 fps. Nah, itu shutter speed yang ideal itu adalah 2 kali frame per second. Misalkan pengambil paling dekat 60 atau ke 40-nya kayak gitu. Dan kalau kita ngambil misalkan 60 fps, berarti kita dikali 2 kan 120. Nah, kadang-kadang beberapa device itu nggak ada 120. 125 atau kadang 100. Nah, itu yang mendekati aja. Nah, nanti shutter speed ini nanti juga mempengaruhi ke motion blur gambar tersebut. Semakin di shutter speed, gambar itu akan semakin terasa palsu, kayak bukan kayak nggak real, karena real yang representasi shutter speed yang real dari mata manusia sendiri itu 24 fps. Kalau misalkan mencoba gerakin tangan kita di depan mata itu kan nggak jelas jari semua itu kan, pasti ada motion blur dari pertama kedua. Nah, itu representasinya itu 24 fps. Nah, kenapa harus 2 kali fps? Karena kalau semakin lambat si shutter speed itu nantinya akan semakin banyak motion blur. Semakin cepat nanti terlalu efek, nanti ada contohnya. Kita next dulu. Selanjutnya ada aperture. Itu diafragma lainnya. Biasanya ada di dalam lensa. Nah, itu ukuran bukaan diafragma lensa kamera mengatur jumlah cahaya yang lewat. Jadi kalau misalkan kita lihat pada gambar ini ada dari f1.4 sampai f22. Nah, jadi semakin besar angka di sini, bukaannya akan semakin kecil. Bukaan di aperture itu akan semakin kecil. Paham gitu? Semakin besar angka di sini, di f22 misalkan, nah itu bukaannya akan semakin kecil. Dan fokusnya semakin lebar. Sementara kalau kita bukanya besar, bukaannya lebar ya, kayak f1.4, itu cahaya titik fokusnya akan semakin sedikit. Nah, ini kan kita bisa f22 ini biasanya cocoknya buat landscape, buat establish. Nah, kalau f1.4 ini, f1.4, f2, f28 ini biasanya kalau misalkan kita ambil di sini, fokusnya sedikit, nah nanti fokusnya itu ke objek dan belakang jadi blur, atau bahasa sekarang tuh bokeh. Jadi kalau foto pengen bokeh itu, carilah lensa yang bukaannya lebar, atau angkanya kecil, f1.4, 1.8. Nah, itu biasanya dipakai buat potret. Nah, kalau di drone sendiri, itu kalau Phantom, nah ini tadi saya bilang di Phantom di DJI sendiri yang ada settingan aperture ini cuma di Phantom 4 Advance. Mulai Phantom 4 Advance dia udah ada settingan aperture. Phantom 4 Advance Pro ke atas itu udah ada. Tapi kalau Phantom 4 biasa itu nggak ada aperture. Dan ke bawah. Itu kalau DJI ya saya nggak tahu kalau merek-merek lain. Tapi kalau di DJI sendiri mulai di Phantom 4 Advance udah mulai ada aperture-nya. Jadi sekali lagi aperture itu adalah bukaan diafragma di sebuah lensa. Atau kalau yang punya kamera itu si lensa bisa lihat kalau kita putar si settingan aperture-nya dia semakin lebar nanti bukaan si diafragmanya. Oke, next. Nah, ini
di ilmu fotografi atau videografi itu ada yang namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure ini adalah yang tadi kita udah bahas, si ISO atau ISO, shutter speed, dan aperture itu bekerja bersama untuk menghasilkan cahaya yang tepat untuk gambar kita. Nah, jadi misalkan contoh posisi gelap. Posisi gelap, nah kita pakai, tadi kan biar cahaya masuk kan pakai ISO ya. Tapi kan kalau ISO-nya tinggi, itu akan menghasilkan noise. Nah, kita berusaha ISO itu serendah mungkin. Kunci pertamanya adalah kita lihat cahaya dan kita tentukan frame rate yang akan dipakai. Anggaplah kondisi terang, siang biasa gitu ya, atau siang hari cerah. Nah, itu kita pengen gambar se-clean mungkin, berarti kita pakai ISO serendah mungkin. Sampai 100 itu dijamin akan sangat sedikit noise-nya. Nah, terus setelah 100, tadi kita tentuin dulu tuh, misalkan kita mau ngambil di 24 fps. Kita mau ambil di 24 fps, berarti kan shutter speed-nya harus 2 kali frame rate. Kalau kita ngambil 24, berarti minimal 50. Atau cari yang paling dekat di settingan kamera, karena beberapa device, sekali lagi, settingannya berbeda-beda. Nah, misalkan kita paling dekat, kita ambil 1/60. Nah, selanjutnya adalah settingan ketiga di aperture. Buat mengkompensasi cahaya yang masuk, harus berapa aperture yang kita setting. Tadi kan semakin lebar bukaannya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin sempit bukaannya, semakin sedikit cahaya yang masuk. Berarti kita pakai yang lebar, yang speed. Karena kita udah pakai ISO cepet, ISO 100. Nah, kita udah setting si shutter speed-nya 2 kali frame rate. Nah, tinggal kita mainin di aperture-nya. Mau seberapa. Kalau misalkan kita dalam kasus terlalu terang, misalkan siang bolong, kita mau pakai f22 nih, udah paling mentok, tapi masih overexposure, masih agak terlihat terlalu terang gitu. Nah, itu ada 2 cara ngakalinnya. Jadi saya ulang lagi case-nya. Anggaplah siang tengah hari ya, kita mau pakai kita udah punya patokan mau ambil di 24 frame per second. Berarti kan harus 2 kali di frame per second nih si shutter speed-nya, berarti 60 atau 50. Mentoknya di situ. Nah, setelah itu kita pengen dapat gambar yang clean. Berarti kita turunin ISO-nya, dicepet di 100 atau di clean. Nah, tinggal kita tentuin aperture kan. Anggaplah aperture ini udah mentok di f22, udah paling kecil bukaannya, tapi ternyata masih overexposure. Nah, itu ada 2 cara buat nanganin. Pertama, kita taikin shutter speed, atau kita pakai alat bantu yang namanya ND filter. Jadi di ND filter itu nantinya kayak kacamata hitam lah buat mata kita. Tapi intinya itu, kita mau nentuin shutter speed, mau nentuin si segitiga exposure itu, yang pertama kita tentuin itu adalah frame per second-nya dulu. Second baru setting shutter speed, baru setting ISO, baru di aperture ya, kayak gitu. Nah, karena di drone sendiri kan sekarang kalau misalkan anggaplah, nah sekarang kalau misalkan kasus gelap, kita pakai 24 fps, terus di setting nih 1/60. Terus kita pengen dapat gambar yang clean, 100 misalkan, si ISO-nya tersetting dulu 100, terus kita setting aperture ke paling lebar, misalkan ke f28 nih, ternyata masih gelap, berarti apa yang ditambahin? Berarti kan ISO ditambahin ya. Nah, ISO ditambahin berarti nantinya gambar kita akan lebih dapat noise lebih banyak kalau malam hari, tergantung intensitas cahaya. Karena kalau drone sendiri kan nggak kayak kamera biasa ya. Kalau kamera biasa kan mungkin kita bisa tambah lampu apa segala macam yang kita fokusin ke objeknya aja. Karena drone itu banyakkan landscape, jadi kita agak sulit buat dapet cahaya yang bagus di malam hari, kecuali kalau emang di prefer buat pengambilan gambar. Oke, next. Nanti kita ada ngobrol, ada tanya-tanya sekarang ditampung dulu aja. Di sini nah, tiap kamera
rata-rata punya settingan white balance. Jadi white balance ini merupakan sebuah istilah dalam dunia foto dan videografi yang mengidentifikasikan kalibrasi titik berwarna putih. Beda lokasi juga settingannya. Antara kita indoor dan outdoor beda settingannya. Karena cahaya intensitas temperatur cahaya yang dihasilkan dari masing-masing sumber berbeda. Anggaplah matahari sama lampu dalam itu. Tapi beberapa kamera udah ada settingannya sendiri. Default dari white balance-nya itu. Nah, kalau di drone ada auto. Auto ini adalah paling gampangnya sebenarnya pakai auto. Auto itu nanti si kamera menangkap sendiri cahaya yang masuk dan dia akan menyesuaikan white balance-nya secara otomatis. Jadi misalkan dia nangkap cahaya matahari, nah, si cahaya itu nanti berapa si white balance-nya akannya masuk ke dalam berapa auto. Nah, penggunaan auto itu sebenarnya mudah karena nanti si kamera otomatis. Tapi agak kurang direkomendasikan, bahkan sangat tidak direkomendasikan menggunakan white balance secara auto karena di beberapa kasus kalau nanti gambarnya itu mau diolah di post processing agak kesulitan karena nanti ada beda-beda gambar. Kalau auto kan dia ada perubahan sedikit dia nyesuaiin. Nah kayak gitu. Auto itu nggak direkomendasikan karena itu ada perubahan intensitas kalau mau di editing. Permudahnya biasanya di tiap kamera itu udah ada nih settingannya kayak di kita patokannya di Phantom ya di drone karena mau bahas area. Di drone itu biasanya ada sunny, ada cloudy, ada incandescent dan fluorescent. Nah, yang paling sering dipakai itu biasanya kalau saya pribadi kalau pakai preset ya, kalau pakai preset bawaan dari drone jadi itu pakai sunny atau cloudy. Tinggal disesuaikan aja sama kondisi intensitas cahaya lagi ambil cahaya misalkan siang panas tuh. Nah, itu kita pakai yang sunny. Atau kalau misalkan udah mendung kita pakai cloudy. Si kameranya itu akan menyesuaikan dengan intensitas cahaya. Intinya adalah kalau kita menggunakan yang custom, ada custom juga nanti settingannya Kelvin. Gimana sih caranya biar kita dapat exposure yang bukan exposure, maaf, buat dapat white balance yang benar itu kita harus mengusahakan atau sebisa mungkin membuat warna putih itu benar-benar terlihat putih. Nah, bisa dicek di gambar sini kan. Ada tukul warna. Nah, ini terlalu dingin, terlalu biru. Kita patokannya di baju ya. Di baju dia kan. Nah, kalau kita setting terlalu rendah, misalkannya terlalu 3200, nanti dia terlalu biru. Bajunya agak kebiru-biruan dan terlalu hangat, terlalu warm. Bajunya nanti agak ke kuning-kuningan. Nah, yang benar itu adalah ketika kita melihat warna putih, benar-benar putih. Simpelnya kayak gitu. Selain white balance, nah ini di DJI Phantom ini ada semua. Picture style di Phantom. Itu opsi terkait ketajaman, pencahayaan, warna, dan tone pada sebuah gambar di dalam kamera drone khususnya. Nah, di Phantom sendiri atau di DJI biasanya ada 4 nih, standar, landscape, soft, sama custom. Nah, umumnya biar gampang pakai standar aja biasanya. Tapi kalau misalkan kita mau agak ada punya personal, misalkan gue nggak mau terlalu tajam atau nggak mau terlalu saturasi warnanya, nah itu bisa di custom sih. Saya pribadi ya, selama ini penggunaan pribadi itu saya custom semuanya di -1. Semuanya di -1 itu buat processing ketika di editing gitu. Selanjutnya ada resolusi. Nih, anak-anak kekinian kan 4K.
Pada pengennya 4K, sekarang apa-apa udah 4K, kamera HP udah 4K segala macam. Nah, ada yang miss juga di sini. Kebanyakan orang pada pengen 4K. Tahu 4K itu sebenarnya mau dinikmatinya di apa sih? Nah, kita bahas resolusi dulu. Sebuah yang digunakan untuk menyatakan jumlah piksel yang digunakan untuk menampilkan sebuah citra digital. Kan sebenarnya foto yang kita lihat di screen itu adalah kotak-kotak kayak gini nih. Piksel gabungan dari piksel yang merepresentasikan gambar. Nah, piksel sendiri itu adalah elemen bagian terkecil dari sebuah citra digital yang ditampilkan oleh perangkat monitor. Nah, ini Om Dhani pasti udah paham nih. Nah, ini ada perbandingannya dari mulai SD, HD, 2K, 6K, sampai 8K. Nah, itu standar Indonesia itu masih standar YouTube ya di 1080, walaupun sekarang si YouTube udah support 4K. Nah, jadi ini perbandingan screen-nya, kepadatan pikselnya dari masing-masing resolusi. Nah, ini diusahakan harus balance, karena misalnya gini, di drone itu kan kita di sini ya pilot drone. Di drone itu kan kita si filenya itu nanti akan digabung dengan beberapa file dari kamera lainnya, misalnya itu. Nah, sebelum kita mau ngambil, sebaiknya kita tanya dulu. Anggaplah kita sebagai pilot atau ada kamera personnya, kita mau ngambil berapa? Karena kalau drone semurah-murahnya itu Phantom 3 Pro 4K itu udah ada yang bisa 4K gitu. Tapi kalau kamera jarang yang support 4K. Nanti tanya dulu. Nah, misalkan si kliennya bilang kita ambil di SD aja 1080. Nah, settingannya ada di settingan kamera di Diego ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan, bukan untuk kerengkenan. Karena semakin berat, semakin tinggi resolusi, itu akan semakin berat di editingnya. Jangan juga mix editing. Dan dilihat lagi ini outputnya mau kemana. Misalkan kita mau buat Instagram doang semenit ya, oke, ambil aja 1080. Karena di Instagram sendiri nantinya akan dikompres ke 360 kayak gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan mau kemana, kecuali kita mau outputnya buat videotron gitu, bisa diambil dipakai setinggi-tingginya kamera kita bisa ambil gambar. Nah, selanjutnya ada rasio, merupakan angka yang menunjukkan perbandingan panjang dan lebar suatu bidang gambar yang dinyatakan sebagai panjang dan lebar. Nah, ini biasanya berbeda-beda ya, ada banyak sekali rasio di dunia multimedia, tapi standar digunakan di rumahan atau di handphone segala macam ada 4:3, 16:9, 21:9. Nah, yang paling banyak digunakan tuh ini 16:9. Kayak contoh handphone. Handphone sekarang kan udah smartphone kan 16:9 resolusinya. Dan bawaan ketika kita shot di drone 16:9. 4:3 ini biasanya dibuat TV-TV yang TV-TV zaman dulu yang kotak itu. Si rasionya 4:3. Nah, ada pula yang 21:9. Nah, biasanya ini formatnya monitor ultrawide. Selebihnya masih banyak lagi resolusi karena beda-beda. Kalau kita lihat di layar bioskop itu nanti beda lagi resolusinya. Rasionya. Itu beda-beda. Intinya rasio itu angka yang menunjukkan perbandingan panjang dan lebar. Gitu. Nah, nanti biasanya kalau kita beli monitor atau beli TV itu ada berapa inch dan ada rasionya. Ini berapa kali berapa. Oke, next. Nah, ini frame rate. Tadi kan kita udah sempat singgung ada yang namanya frame rate ya, di videografi atau di foto. Di videografi saja, kalau di foto nggak ada. Jadi frame rate itu jumlah bingkai gambar statis yang ditunjukkan di dalam sebuah video. Jadi sebenarnya kan video di YouTube, di TV atau itu sebenarnya kan cuma sejumlah gambar yang sedemikian rupa
sehingga jadi bergerak. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kita lihat tuh contohnya. Ini ada 50. Ini ada 3 tingkat ya, ada 12,5, ada 25 sama 50. Bisa dicek dulu. Nah, bisa kita lihat di antara 3 ini. Kok nggak baik lagi? Nah, ini. Yang bawah agak patah-patah. Jadi ini cuma 12,5 frame per second. Jadi 12,5 frame per second itu artinya setiap detiknya itu ada 12 gambar yang kita lihat. Nah, makanya dia agak patah-patah. Gini. Kalau 25, nah ini yang banyak orang bilang 25 fps itu merupakan 24 sampai 25 fps itu representasi mata manusia. Gini. Nah, ini normal. Yang biasa kita normal kita itu kayak gini, 25 fps. Jadi setiap detik kita dikasih gambar 25 biji berurutan. Sehingga gambarnya tidak patah-patah dan tidak juga terlalu smooth. Nah, kalau yang di atas ini 50 fps, artinya dalam 1 detik itu kita dikasih gambar bergerak 50 biji. Jadi semakin rapat nih gambarnya. Nah, makanya semakin smooth. Nah, ini kan contoh di objek vektor kayak gini. Nah, di bawahnya ini ada contoh 24 fps, 30, 48, dan 60. Nah, ini bisa dilihat perbedaan masing-masing. Kalau kita lihat secara detail, biasanya yang 24 itu lebih real, lebih real karena sehari-hari kita mata kita udah terbiasa dengan motion blur. Nah, ini ada motion blur, pengaruh frame rate terhadap gambar itu ada motion blur, ada slow motion. Semakin kecil FPS-nya, nah kayak gini nih 12,5, ini akan semakin patah-patah. Dan semakin tinggi FPS-nya akan semakin smooth. Nah, inilah si frame rate inilah yang nantinya kita bisa bikin slow motion. Yang disebut slow motion itu adalah perpanjangan sebuah frame pada gambar. Jadi misalkan saya nggak ada representasi lagi. Jadi kalau misalkan, jadi gini, normalnya kan kita 25 fps nih. Nah, kita sekarang kita ngambil gambar di 50 fps. Nah, ini bisa kita turunin 2 kali, karena normalnya 25. Berarti ini kita bisa slow motion di 50%. Gitu nanti di editingnya. Oke. Nah, next. Ini ada movement setelahnya. Jadi kita udah bahas yang dasar-dasarnya sampai frame rate. Selanjutnya di pengambilan video ya, terutama pakai drone, itu kayaknya kalau nggak movement agak kurang ya. Nah, ini teknik pengambilan video dengan menggerakkan kamera yang bertujuan untuk memperkuat pesan yang akan disampaikan. Nah, sekali lagi, karena video kita ini akan dipakai buat media komunikasi, dipakai untuk media menyampaikan pesan. Nah, jadi setiap apapun yang akan kita tampilkan di video itu harus ada motivasinya. Motivasinya misalkan, gue mau pull out nih biar si establishnya itu dari zoom ke zoom out gitu semua. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar, karena percuma juga movementnya bagus, sudah aneh-aneh, warnanya bagus, cuman pesannya nggak sampai gitu, Mas. Agak sayang gitu. Nah, ini ada banyak jenis-jenis movementnya, ada zoom in, zoom out, ada panning, ada tilt, dolly, tracking, like focus, dan lain-lain. Zoom in, zoom out itu biasanya ada gas ya, ada zoom in, dan zoom out. Panning itu biasanya si kamera kalau tilting ini kameranya yang gerak. Jadi kita geser ke kiri, geser ke kanan, itu tilting. Ada dolly, ada racking, lock fokus, dan lain-lain. Nanti ada contohnya sendiri. Selanjutnya ada komposisi. Nah, ini. Penempatan berbagai elemen visual ke dalam sebuah karya seni sebagai pembeda dari subjek.
Nah, di komposisi gambar ini nantinya ada 3 yang mempengaruhi. Ada shot types, ada camera angle, dan ada yang namanya rules of framing. Shot type sendiri itu adalah teknik pengambilan gambar untuk memilih luas area frame yang diperlukan untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Nanti ada contohnya masing-masing. Selanjutnya ada camera angle, teknik pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu untuk memberikan estetika yang lebih kuat. Dan rules of framing, teknik membagi framing objek utama dengan lingkungan sekitar untuk menentukan. Nah, semua ini diakhiri dengan menyampaikan pesan, karena sekali lagi intinya video yang akan kita ambil ini atau foto yang akan kita ambil ini adalah media untuk kita menyampaikan pesan. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke shot types. Nah ini jenis-jenis shot type di bawahnya udah ada extreme long shot, ada long shot, full shot, knee shot, ada banyak sekali jenis shot type. Intinya si jenis-jenis type ini nantinya akan merepresentasikan visual yang akan kita sampaikan ke audiens kita. Kita akan contohnya aja. Nah ini, jadi extreme long antara 4 ini ada 4 yang pertama itu ada extreme long shot, full shot, ada knee shot. Nah ini beda-beda. Nah ini untuk menyampaikan seintens apa sih kita ingin menyampaikan si gambar kita ini. Ada ekstrim. Nah kalau ekstrim ini bisa dipakai buat pembukaan, establish segala macam. Itu seluruh objek terlihat luas. Itu di extreme long shot. Ada long shot agak lebih padat. Jadi si patokannya si objek utama ya. Long shot, terus ada full shot, ada knee shot. Nah selanjutnya ini ada medium shot, medium close up, ada close up, big close up. Nah masing-masing akan beda bahannya. Misalkan medium shot, nah biasanya antara medium shot dan medium close up ini biasanya dipakai untuk pengambilan percakapan, ngobrol biasa. Nah, itu biasanya di medium shot. Nah, close up kayak gini-gini, kayak close up dan big close up itu biasanya dipakai untuk menyampaikan, untuk menangkap ekspresi dari objek kita sendiri ya. Kayak ini kan dia ada ekspresi lagi apa nih, kaget atau apa. Nah ini tersenyum segala macam. Nah itu akan menyampaikan pesan yang berbeda juga ke audiensnya. Karena kalau gini, kalau foto kan si gambar itu diem ya. Nah nanti si viewer sendiri yang akan menentukan dia pengen ngeliat kemana nih. Misalkan pengen lihat matanya aja. Nah, kalau foto itu kan nanti digerakin sendiri sama si viewernya. Mau lihat kemana. Nah, video itu kita harus benar-benar nganterin ke audiens itu udah matang gitu. Jadi kita mau liatin medium shot-nya atau big close up, penekanannya itu mana yang akan kita sampaikan. Bedanya sama, makanya ada shot type kayak gini kalau di video, karena nantinya beda-beda emosinya. Nah ini extreme close up, lebih, kalau big close up itu satu muka pas. Nah kalau extreme close up itu biasanya benar-benar nyampein si bagian tertentu muka aja, misalnya kayak matanya aja, atau tangannya aja, atau hidungnya aja, dan apapun itu yang ingin disampaikan oleh pembuat videonya. Ada cut in ini cuman pengantar, cut in dan cut out ini nggak terlalu jauh beda, pengantar dari satu shot ke shot lainnya. Misalkan kayak kita sering lihat film atau apa nih, dari dalam ruangan atau ada jalan udah pindah ke taman, namanya cut in atau cut in. Kalau cut in itu akan di ada kan ada motong daging dari long shot nih, dia lagi potong daging kelihatan, terus ada cutting dia si dilihatin tangannya yang motong dagingnya. Nah selanjutnya ada over the shoulder. Over the shoulder ini biasanya
dipakai untuk menunjukkan percakapan dua orang manusia. Nah, view shot dari bawah ke atas kayak gitu. Oke, setelah shot type, yang kedua itu ada camera angle. Nah, ini yang biasa di drone ini bird eye view. Di drone itu namanya di sini. Kalau pengambilan kamera angle si drone-nya. Terus ada high angle, si objek ada di bawah, sedangkan kamera yang berada di atas. High levels, kamera sedatar dengan mata. Low angle, kamera berada di bawah, sedangkan objek ada di atas. Kalau kita lihat keempat gambar ini, kita bisa rasain masing-masing beda feelingnya antara si bird eye sama high angle. Kalau kita lihat bird eye kan kita bisa lihat landscape, bisa lihat kondisi kotanya. Kita di sini bisa lihat jalan dengan jelas kayak gitu. Nah, high angle bisa dipakai untuk memberikan kesan terintimidasi terhadap objeknya. High level biasa, terus low angle biasa memberikan kesan kokoh ke si objeknya ya. Terus ada frog eye. Frog eye itu biasanya kamera mata kodok ya, rendah angle, low angle. Bisa dibuat frog eye juga, bisa dipakai buat ngambil detail-detail bawah nih kayak kaki atau roda kalau di kendaraan. Selanjutnya ada Dutch Tilt. Dutch Tilt ini biasanya kamera agak muter 35 derajat ke kiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya rules of framing. Ada beberapa ada beberapa ya bisa disebut peraturan atau standar di rules of framing. Nah, biasanya yang paling simpel itu adalah rules of third. Nah, kita membagi si layar yang persegi panjang ini menjadi 9 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di tiap-tiap kamera biasanya bisa setting. Di Phantom bisa, di Mavic bisa, dan bahkan di kamera handphone juga bisa nyeting kayak ini. Nah, ini kita bisa ngebagi nih objek yang kita mau ambil lebih jelas mana. Kayak misalkan ini ada foto hotel nih. Nah, kita mau lebih fokus ke hotelnya, makanya si frame-nya ini dibagi, satu paling atas ini untuk langitnya dan 2 untuk ke hotelnya. Jadi kita fokus ke hotelnya ini. Nah, ini masing-masing dibagi tergantung apa yang akan kita ambil. Rules of third namanya. Selanjutnya ada lead room kayak gini. Nah, sama ini mengikuti rules of third juga. Ada headroom. Headroom itu space antara kepala dan ujung kepala dan ujung frame paling atas. Nah, kita bisa lihat gambar yang bawah nih sama gambar yang atas itu beda. Kalau yang bawah agak tenggelam objeknya dan yang atas itu lebih enak kelihatan. Nah, headroom ini biasa disetting mengikutiin juga. Dan biasanya normalnya ya kalau kita mau ngambil portrait kayak gini si mata itu ada di sini. Gitu. Jadi semua ini digabungin buat ngambil gambar yang diinginkan dan ngambil gambar yang lebih bagus. Nah, tadi udah sempat kita bahas nih banyak. Sebenarnya itu bukan bahasan satu kali ya. Melajarin kayak gitu harus sambil pegang kameranya, harus coba sendiri. Dan harus ada yang belum di-mute ya? Oke, selanjutnya nih. Om Adi, ini mau langsung aja atau mau dibikin sesi tanya dulu sih? Oke, terserah Om Irfan. Nggak apa-apa sih, bebas. Ini saya unmute ya semuanya.
Oke, Om, gimana? Ada pertanyaan sampai sini, Om? Apa mau diberesin dulu sampai beres baru kita ngobrol biar enak. Silakan. Mangga, Om, gimana? Kayaknya sih beresin dulu deh biar penuh pertanyaannya nanti sekalian. Oke. Karena kalau udah ngecablak ramai ya. Soalnya biar holistik juga yang kita dapat holistik, nanti pertanyaan juga holistik juga nanti. Sip. Oke. Kayaknya Om Irfannya perlu minum teh atau kopi dulu. Minum kopi Dalgona dulu lah. Susah loh ini. Oke. Kelas online tuh susah ya. Mulai ragu nih gue harus start playing online. Ayo, Om, silakan, Om. Gimana? Lanjut. Lanjut aja. Oke, saya mute lagi ya semua. Siap. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok utama ya, aerial foto dan videografi. Jadi yang tadi itu pengantarnya, bukan pengantar ya, sebutnya apa? Ilmu fotografinya lah, sekarang ini lebih banyak ke teknik drone. Ada unveiling, look up, pull back, hand over, cam crane, coast look. Nah itu nama-nama yang pelabelan ada dari tiap-tiap jenis shot yang kita ambil. Walaupun sekarang di lapangan juga kita nggak terlalu, saya sendiri nggak terlalu tolong dong pilot drone ambil ini nih pakai course lock shot. Nah itu nggak terlalu gitu juga. Yang pertama, sebelum masuk ke situ ada rekomendasi drone. Saya rasa teman-teman di sini udah tahu semua ya rekomendasi drone itu kayak gimana karena emang mainan sehari-hari. Tapi di sini saya coba review ulang lagi. Kalau misalkan kita mau beli drone nih, nah ada beberapa poin yang mungkin harus kita perhatiin sebelum kita, karena kan banyak nih sekarang, ini gue punya uang 10 juta, enaknya pakai beli drone apa ya? Banyak gitu di Facebook, di grup WhatsApp tuh saya agak sebel juga kadang kalau lihat, saya punya uang nih 20 juta mau beli Mavic Pro apa Phantom 4 Pro nih, agak segan juga tuh dengar-dengar gitu. Nah ini ada beberapa rekomendasi ya kalau kita mau beli drone. Pertama kita tanya diri kita sendiri dulu, kita beli drone-nya buat apa? Buat hobi doang kah? Atau buat profesional kah? Atau buat iseng-iseng aja? Nah kita anggap sini kita mau pakai buat drone yang bisa dipakai kerja. Karena kayak saya pribadi sendiri, awal-awal beli drone itu bukan buat hobi. Banyak orang bilang saya ngedrone enak ya dari hobi jadi duit, padahal enggak juga. Karena emang niat duit aja. Pertama kamera. Nah kalau kita mau beli drone itu kita harus tanya dulu kamera ini kayak gimana sih kameranya. Support RAW nggak? RAW itu salah satu extension mentah foto, namanya RAW. Nah ini beda-beda tiap kamera. Nah beberapa kamera ada yang nggak bisa nih ngambil RAW ini, kayak kamera handphone itu nggak bisa, atau drone-drone yang toy screen itu biasanya nggak bisa nih ambil RAW kayak ini. Tapi kalau Phantom sih udah pada bisa. Terus resolusinya apa nih supportnya? Full HD kah? Atau udah 4K kameranya itu? Nah, biasanya lebih bagus kita punya kamera dengan resolusi yang lebih tinggi. Karena kalau kita punya yang tinggi, istilah kita motorin itu bisa. Tapi kalau kita punya yang SD, mau naik 4K itu agak susah. Terus yang keempat, stabil saat hover. Karena kita butuh gambar yang stabil, nah, kita harus punya drone yang stabil juga. Sebelum kita beli itu, kita harus benar-benar perhatian. Kalau pas hover sih, drone-nya goyang nggak nih? Terus punya gimbal bawaan, sekarang rata-rata semua drone yang keluar itu udah punya gimbal. Kecuali dulu zaman Phantom 2 itu dia belum ada gimbal. Jadi gimbalnya pisah, terus pakai GoPro juga kameranya pisah. Setelah itu ada flight time. Nah, kapasitas baterai ini bisa support berapa menit terbang. Selanjutnya intelligent function. Intelligent function itu biasanya berhubungan sama fitur-fitur yang memudahkan kita buat ngambil gambar ya, kayak di DJI itu ada fitur point of interest di kameranya. Terus ada fitur sensor depan, belakang, atas, bawah, itu buat ngejaga si drone agar biar nggak nabrak. Dan beberapa fitur canggih lainnya itu harus perhatiin juga kalau mobil drone. Selanjutnya after sales. Kalau suatu saat drone kita rusak, gampang nggak sih cari tukang servisnya? Gampang nggak sih cari
spare partnya. Nah, itu harus benar-benar diperhati juga. Karena kita pakai alat elektronik, namanya elektronik itu pasti rentan sama yang namanya kerusakan. Nah, itu harus benar-benar juga diperhatiin after sales-nya. Saya nggak tahu ya kalau merek-merek lain, tapi nggak tahu kalau drone itu DJI. DJI sih udah lumayan ya. Udah lumayan banyak. Service center ya ada di Indonesia, terus yang udah pada bisa juga banyak. Setelah itu kita masuk ke ini. Sebelum kita mulai ngambil video atau ngambil foto atau kita mulai kerja lah di lapangan, baiknya kita harus kita kenalin dulu perangkatnya. Karena secanggih apapun drone yang kita beli, semahal apapun, kalau kita nggak bisa, kita belum kenal nih, agak sulit juga. Pertama, pelajari karakteristik drone saat terbang. Beda drone pasti beda karakter antara kita nerbangin Mavic sama nerbangin Inspire, itu udah pasti beda. Terus kuasai seluruh fungsi tombol di controller. Di controller itu biasanya ada tombol-tombol buat shutter, buat record dan segala macamnya. Walaupun bisa diklik di handphone ya buat moto itu, tapi akan lebih mudah kalau kita akan mempercepat pekerjaan kalau kita klik aja di remote-nya. Nah, biasanya di remote itu pasti banyak tombol-tombol, itu harus kita tahu tuh fungsinya apa masing-masing. Jadi suatu saat kita ada kasus tertentu, kita bisa karena udah ada di remote-nya. Kayak misalkan HP ngeblank nih, terus hilang sinyal, dia mau return to home tapi nggak tahu tombol di mana, harus di handphone. Padahal di dia sendiri itu paling depan udah ada tombol return to home kayak gitu. Terus kuasai seluruh fitur dan pengaturan di apps. Nah, karena bermain drone juga akan berhubungan dengan aplikasi, kayak contohnya DJI Go. Nah, ini harus diperhati juga. Si DJI Go ini settingannya apa aja sih? Terus kita buat nyeting kamera di mana, buat nyeting sensor di mana, ini harus benar-benar dikuasain sebelum terbang. Karena kita bermain dengan benda terbang, namanya terbang itu resikonya jatuh. Kalau nggak jatuh, nyemplung atau hilang. Nah itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita baiknya kenali fitur-fitur di apps-nya. Terus kenali mode terbang yang dimiliki. Nah ini berhubungan sama yang tadi ini, intelligent function. Nah si drone ini bisa apa aja sih? Nah ini di lapangan kadang-kadang benar-benar membantu pekerjaan kita. Terus flight time dan baterai ini berhubungan. Satu baterai ini biasanya kita bisa terbang berapa lama. Nah ini biasanya buat ngatur jarak. Jadi jangan sampai baterainya bisa tahan 15 menit, terus kita terbangin 5 km, ntar nggak balik lagi dulu. Kayak gitu. Terus tanda-tanda yang tidak wajar. Tanda-tanda yang tidak wajar itu maksudnya kayak notifikasi baterai error, atau perangkat sudah terlalu jauh, atau baterai sudah lemah. Nah itu harus ditanda, harus benar-benar peka. Jadi kalau ada notifikasi baterai rendah ya. Dan kemana harus pergi jika terjadi sesuatu. Nah ini poin penting juga. Kalau misalkan suatu saat drone-nya rusak, kita mau kemana? Ini harus benar-benar tahu. Atau kalau drone-nya hilang, kita harus kemana? Jadi diantisipasi sebelum kejadian. Oke, next slide-nya itu adalah, nah ini. Ini ada kenapa ada merek DJI-nya, karena pas kita pelatihan itu drone-nya DJI. Dan saya yakin awam di sini juga pakainya DJI semua. Nah ini ada banyak banget fitur-fitur DJI Intelligent Flight Mode, ada Active Track, Spotlight Pro, Taplay, dan segala macamnya. Ini bisa dicoba kalau misalkan punya drone ya, jangan terbang terus coba-coba ini kayak Spotlight itu apa, Taplay apa. Nguasain ini sebenarnya enak. Suatu saat nanti ada kondisi ya kita nggak bisa manual, itu bisa pakai yang kayak gini-gini. Nah ya, saya pribadi sering pakai di ini nih, point of interest mana? Nah ini, point of interest yang sering saya pakai di lapangannya kadang-kadang. Point of interest sama tripod mode. Nah, dua ini yang bisa saya pakai. Kasus-kasus tertentu ini tuh dua biasanya. Kalau yang lain kayak Active Track gitu, Spotlight jarang dipakai ya. Tapi kalau mau coba-coba di rumah, coba aja cari lapang luas, terus coba-cobanya pasti Spotlight apa caranya gimana. Itu gampang kok, kita klik aja Spotlight-nya terus udah ada. Nanti sama dia dikasih tahu caranya kayak gitu. Tapi kalau yang saya pakai itu point of interest sama tripod mode.
gesture juga dipakai karena saya seringan ngambil orang. Nah ini ada DJI Color Profile. DJI Color Profile. Di sini juga kalau pernah ngoprek-ngoprek kamera, pernah nih gambar settingan kamera, namanya Color Profile. Di sini tuh ada macam-macam, ada banyak banget, ada di Cinelike, Dialog, Normal, True Color, dan macam-macamnya. Nah ini biasanya nanti di setting aja sesuai kebutuhan. Kalau yang gampang itu biasanya ada di Normal atau True Color, dua ini. Sedangkan di Log dan di Cinelike ini nanti gambar terkesan lebih flat, lebih rata, atau lebih abu-abu. Nah, untuk dua di atas ini butuh correction di post processing nantinya. Itu. Nah, ini biasanya yang biasa-biasa color grading itu udah seneng biasanya masuk ke sini di Cinelike dan di Log. Nah, kalau pribadi atau kerja sama kita dari vendor ya, atau kita sama itu harus tanya dulu ke yang megang si projectnya, misalnya mau apa nih, mau normal atau mau di Log gitu. Karena saya pribadi pernah ngambil di Log cuman buat IO. Nah di Log itu kan rata ya harus di post processing. Nah sementara si IO itu nggak ngerti, dia ngerti, Mas pas saya kasih itu, Mas ini kenapa kok gambarnya abu-abu gini, padahal ya saya kan, oh iya saya lupa, harusnya kalau buat IO itu normal aja. Akhirnya saya kena correction satu-satu file satu event, kan lumayan, satu-satu terus di render gitu, PR itu. Nah sekali lagi yang banyak dipakai itu di sini lagi sampai True Color ini kenapa dibuat sering pakai. Kalau yang lain-lain itu preset kadang-kadang jarang dipakai sih. Saya sendiri selama main drone itu belum pernah pakai ini. Karena saya pakai cuma 3 nih, Normal, di Log sama di sini lagi kayak gitu. Nah terus ada drone shot technique. Nah ini teknik-teknik, beberapa teknik yang bisa kita aplikasiin pakai drone ya. Ada unveiling shot, look up shot, pull back shot, head over, dan macam-macam lagi penamaannya. Sekali lagi setiap movement yang akan kita pakai itu harus ada motif, biar pesan yang akan kita sampaikan itu nyampe. Itu sih. Yang pertama, nah ini ada contoh-contoh juga. Ada unveiling shot. Unveiling shot ini biasanya terbang ke kanan atau ke kiri, terus si drone naik, jadi kita establish. Jadi dari yang ke hidden sama pohon sini kan, nah dia terbang ke atas, nah sampai dia unveiling namanya kan. Kita lihat nih di sini ada apa sih sebenarnya di balik pohon ini. Nah itu biasanya dipakai buat establish, buat tunjukin satu lokasi, satu gedung atau apa sih macam. Nah ini unveiling shot. Jadi tekniknya itu kita geser dong ke kanan terus sambil naik pelan-pelan gitu. Selanjutnya ada point of interest. Point of interest itu memusatkan satu objek di tengah, terus drone muterin dia. Bisa 360 atau bisa setengahnya aja. Nah ini contohnya setengah deh. Nah kayak gitu. Ini kalau agak macet-macet, dimaklum aja, ini saya waktu itu ngambil di 4K. Jadi kalau diputar di 4K, diputar di PowerPoint, disampaikan pakai internet, nah beginilah jadinya. Gitu. Intinya si objek itu ada di tengah-tengah dan drone itu mengelilingi. Jadi kita fokus di objek kayak gitu. Point of interest. Nah ini banyak banget. Kalau kita di event atau di mana itu pasti ada yang minta kayak gini nih. Itu point of interest. Buat sorry, bentar. Kita break bentar. Oke, sementara Om Irfan mau break dulu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau disampaikan dulu, mungkin dari Om semua nih. Gimana tadi, udah oke belum? Oke. Oke banget ya. Ya, Ini baru bagian yang oke-nya nih. Nah, info
sharingnya nih, knowledge-nya nih, cakep nih. Kita kadang terbang tapi nggak tahu ya tekniknya, asal terbang aja, asal nyungsep gitu kan. Oke, lanjut Om Irfan. Oke, lanjut Om. Sorry tadi ada distraction. Tadi point of interest ya. Nah ini jempolnya itu harus banyak-banyak dilatih karena agak challenge tersendiri ya buat bikin si objeknya itu benar-benar di tengah. Kalau nggak sering-sering latihan ini agak sulit. Biasanya nanti si objeknya keluar frame lah atau nggak smooth, patah-patah pas kita ambil itu. Nah itu sering jadi, makanya harus sering-sering latihan. Nah kenapa tadi saya sering kadang-kadang suka pakai yang namanya point of interest mode di JPen tempat itu. Nah karena ini kadang-kadang ada beberapa kondisi yang kita nggak memungkinkan buat bikin manual gitu. Makanya ada point of interest. Nah selanjutnya ada lookup shot. Lookup shot itu kamera dari bawah terus build up ke atas sambil drone-nya maju ke depan. Contohnya kayak gini. Nah, jadi dari bawah sambil jalan pelan-pelan sampai benar-benar nge-reveal si objeknya yang kita mau ambil. Nah, dalam kasus ini contohnya di lapangan Pakansari ya. Nah, jadi ini juga teknik yang lumayan sering dipakai buat di pengambilan gambar, entah itu di event atau di apa segala macam kayak ini. Nah, biasanya kita mau nunjukin dulu sesuatu, baru kita nunjukin si objek utamanya. Nah, gitu. Nah, nanti objek ini bisa apa aja. Biasanya sering dipakai buat nge-reveal si hotel atau si gedung atau landscape sesuatu ya, apalah itu namanya. Next ada pullback shot. Pullback shot ini juga sering dipakai karena yang tadi yang saya tunjukin di sini emang yang benar-benar sering dipakai di lapangannya karena saya juga orang lapangan. Pullback shot itu kita mau menunjukkan sesuatu tapi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, mundur. Nah contohnya gini, kita mau ngasih tahu ini sebuah pulau, nah kita mundur. Nah kayak gini. Ini sebenarnya shotnya agak lebih maju lagi ya ke sini nih. Jadi kalau di video fullnya itu kita nggak tahu ini di pulau gitu. Cuma ini dipotong buat biar penuh biar bisa masuk ke PowerPoint. Nah kayak gitu, pullback shot. Nah biasanya kalau di event-event ini, kalau yang pernah ngambil event ya, ada orang kumpul nih barengan, terus drone mundur, dia dadah itu udah starter pack IO. Kalau main drone tuh kayak gitu pasti udah ada di mana-mana. Rata-rata ada orang kumpul terus dadah ke drone-nya mundur, itu standar sih pullback shot. Next ada head over shot. Nah ini juga sama nih. Ini sering dipakai di event. Jadi head over shot itu dari atas kita mau ngambil ke bagian bawah. Nah ini juga salah satu starter pack di event-event kayak gini. Contohnya kayak gini untuk atas. Nah ini kita pas nge-reveal logo apa teh? Petronas ya. Nah kayak gini. Nah biasanya dipakai buat corporate gathering, mau bikin logo, nama atau segala macam itu pakai head over shot. Terus ada cam crane shot, biasanya nge-reveal objek dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gitu. Nah ini contohnya pengambilan hotel ya di mana? Hotel Apiari, saya lupa di mana ya. Di daerah Serpong atau BSD gitu. Kayak ini. Ini dari atas ke bawah, di scan dari atas ke bawah. Nah itu juga banyak biasanya permintaan shot seperti ini. Nah, kali course lock. Nah, course lock itu sebenarnya kita menjaga objek biar tetap di tengah. Biar tetap di tengah, jadi si drone maju, cuman objek di tengah, kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kok nggak ada poinnya? Oke. Nah, kayak gini. Ini contoh pelannya. Jadi si objeknya itu kan orang lagi jalan, terus kita nge-review pohon, nanti si drone itu belok. Ini lambat banget sih.
buat course lock ini ada yang lebih cepat, nanti saya kasih lihat di belakangnya kalau udahan kayak gini. Nah kayak gitu. Intinya dia dari mundur atau maju terus nge-reveal sesuatu, course lock. Nah yang fitur ini juga ada fitur ini juga di DJI, di Phantom ini ada fitur ini. Ada yang pernah pakai, kalau ada yang pernah pakai fitur itu gini. Kalau kasus normalnya kan kalau drone menghadap kita itu si kursor mundur berbalik semua nih, kita maju jadi mundur, kita mundur jadi maju. Kalau drone menghadap kita nih, kalau kamera menghadap kita, semua kan kebalik. Kalau kita mundur, drone maju. Kalau kita klik maju, drone mundur gitu. Nah di course lock ini kalau di DJI itu atau di beberapa drone juga ada, itu nggak peduli kamera kemana, orientasi drone tetap sama, ke depan semua. Jadi misalkan kamera madep kita, cuma kita pengen tetap orientasinya sama, itu pakai course lock shot. Course lock mode di Smart Fly itu ada. Oke, selanjutnya ada slider shot. Nah, slider shot ini biasanya merepresentasi slider kamera, cuman pakai drone. Nah, ini contohnya. Jadi ngasih tahu objek dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, biasanya ada slide left atau slide right. Ini. Contohnya di salah satu hotel di Cipanas itu, namanya itu apa ya? Hotel Sahid ini. Nah, ini juga banyak tuh dipakai buat beberapa kebutuhan shot, baik itu di event atau di film atau di apapun, banyak dipakai. Nah, tripod shot ini malah yang jarang dipakai biasanya. Jarang dipakai. Tripod shot itu kita merepresentasi gerakan tripod cuman pakai drone. Jadi drone-nya terbang ke atas, terus kita di panning ke kanan. Udah gitu si objeknya nge-reveal. Oh, ini sebelum saya putar, ini udah ada izin buat ngambil gambar ini, dan emang si pilot sama kitanya udah sama-sama tahu kita mau ngambil gambar ini. Jadi takut ada yang ngomong macam-macam ya, karena kan sekarang lagi dipantau nih pilot-pilot. Kayak gitu. Ini video ini juga saya belum pernah publish kemana-mana. Tripod shot itu ini kayak gitu. Jadi si Om Irfan, Yep. ini kayaknya nge-freeze deh screen-nya Om Irfan. Oh gitu ya? Di stop dulu terus nanti Coba. lagi Om. Di stop share dulu ya, coba wait. Yeah. Oke. Oke, share lagi Om. Oke ya. Tadi terakhir sampai mana sebelum freeze? Sampai course lock shot. Oh, lumayan jauh ya. Wait. Coba. Tahu. Share screen 2. Oke. Tadi terakhir sampai ini ya, sampai course lock ya? Sampai sampai sini. Sekarang lancar ya? Bukan tadi sampai course lock gitu. Ini tapi udah keputar ini belum? Udah. Oh, ini udah. Nah, berarti sekarang ini ya? Ya. Nah, ini slider shot. Gerak nggak? Gerak Om. Oke, siap. Bentar. Nah, kayak gini. Jadi gerakan dari kiri ke kanan. Bahasa slider shot itu. Tapi tadi suaranya masuk ya, Om? Masuk. Oke, siap. Nah, ini. Slider shot itu bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sama aja. Makanya ada slide left, ada slide right. Kayak gini. Nah, untuk kecepatannya sendiri nanti kalau di lapangan itu disesuaikan sama objek yang kita mau ambil. Karena ini saya ngambilnya diem dan benar-benar buat video profile, jadi nggak butuh yang cepat, jadi berpelan. Next ini tripod shot ya. Nah, ini sekali lagi saya klaim ini udah ada izin dulu. Kalau ada si Om Enji tahu ini lokasi di mana. Ini belum pernah saya publish di mana-mana. Intinya si tripod shot itu kita ngerepresentasi tripod di drone. Ini drone-nya terbang ke atas, tetap steady, tetap hover, terus kita putar aja ke kanan.
Nah ini kita ambil slow motion di 120 fps waktu itu. Nah kayak gitu. Contoh tripod shot ya. Ini jarang dipakai sih biasanya kalau di lapangan tuh karena agak kurang bagus juga statik. Nah kayak gitu. Ini kalau saya kadang suka iseng pengen share itu cuman takut juga. Oke, next ada namanya terakhir tripod shot. Nah, selanjutnya ini ada bukan tips ya. Iya kayak tips namanya ada aerial photography, long exposure, landscape building. Jadi ini kalau saya pribadi kalau mau ngambil gambar itu misalkan saya mau ambil foto nih. Karena kan sekarang kita main drone itu berhubungan sama yang namanya baterai satu. Yang paling krusial itu baterai. Anggaplah kita punya baterai cuma satu, terus kita mau ngambil foto, nah jangan sampai kita udah terbang, baterai habis, tapi nggak dapat gambar. Nah ini ada beberapa persiapan yang baiknya dilakukan dulu sebelum ngambil gambar. Pertama, cari survei dan lokasi ini pada siang hari. Biasanya kalau saya sendiri, kalau mau ngambil ini, saya lihat di Google Street View. Jadi kita buka nih Google Street View, terus kita cek sekitar lokasi itu kalau emang ada kayak gimana lokasi ini, jadi kita bisa ngambil. Terus rencanakan pemotretan dan buat konsep. Nah ini juga agak lumayan. Kalau emang pekerjaan itu pekerjaan berbayar ya, nah baiknya benar-benar biasanya kalau pekerjaan berbayar itu nanti si klien itu udah punya konsep, nih gue pengen foto kayak gini gitu. Tapi kalau kita buat pribadi ya bagusnya sih di konsep, jadi kita nyampe itu nggak bingung kita mau ngambil gambar apa nih. Terus ketiga, kalau emang buat portofolio, usahain buat pakai gambar JPEG plus RAW. Nah di drone beberapa kamera itu bisa ngambil dua extension sekaligus, bisa JPEG dan plus RAW sekaligus. Jadi kita dapat JPEG ini dapat RAW-nya. Gunakan ISO terendah mungkin. Nah, kalau bisa kita pakai terendah mungkin, karena kita nggak mau ada noise yang masuk ke gambar kita. Sesuaikan shutter speed dengan kondisi cahaya. Kondisi cahaya ini akan mempengaruhi shutter speed. Jadi kalau misalkan cahayanya terang, kita pakai agak cepat. Kalau pakai yang cahayanya agak gelap, kita pakai yang agak lambat. Terus gunakan ND filter untuk meredam cahaya. Nah ini kalau misalkan kita udah percepat shutter speed dan udah pakai ISO paling rendah tapi tetap masih overexposure, nah kita bisa pakai namanya ND filter. Nah itu buat tipe drone DJI udah banyak. Eksperimen dengan exposure bracket. Nah, exposure bracket ini di drone di beberapa kamera, bukan cuma kamera drone aja. Itu ada. Jadi kita kalau exposure bracket itu sekali foto itu biasanya minimal 3 foto. Nah, 3 foto itu nantinya ada satu foto yang dengan cahaya normal, dengan cahaya settingan kita nih, terus yang satunya itu dibikin underexpose, satunya itu dibikin overexpose. Nah itu 3 foto itu, 3 foto. Nama tekniknya itu nama tekniknya itu exposure bracket. Jadi sekali ngambil foto 3, normal, overexposure, dan underexposure. Eksperimen dengan aspek rasio. Nah, tadi kita sesuaikan juga tuh rasionya. Kita akan publish kemana nih si foto ini. Kita sesuaikan. Biasanya tiap kita publish ke sosial media, baik itu Instagram, Facebook, atau YouTube, nah nanti dia ada spesifikasi itu bagusnya buat posting di Instagram itu rasionya segini. Itu bisa kita setting di pengaturan pengambilan gambar dan post processingnya. Bereksperimen dengan sumber cahaya. Nah, karena drone itu menggunakan cahaya ilahi, matahari ya, dan bukan artificial lighting, jadi kita benar-benar harus tentuin ini cahayanya. Jadi si gedung menghadap kemana atau objek yang kita akan foto ini menghadap kemana. Kita jadi bisa tentuin mau ambil fotonya itu sore,
Kalau pagi, misalkan gedung ngadep timur, berarti kan bagusnya pagi itu. Tapi kalau gedung ngadep barat, kita bagusnya ngambilnya sore, biar dapat cahaya yang paling bagus. Kayak gitu. Terus bereksperimen dengan post-process production, bisa belajar editing di sini, bisa setting-setting bisa pakai Photoshop atau pakai Lightroom. Eksperimen dengan banyak foto, settingan dan angle. Jadi sekali terbang ya, usahakan ngambil angle sebanyak-banyaknya awal-awal kalau emang belum ada konsep. Terus bereksperimen dengan post production yang tadi udah ya. Oke, next. Nah, ada foto long exposure, sama sih intinya. Long exposure itu adalah foto dengan menggunakan shutter speed lambat. Biasanya 3-30 detik, itu tergantung intensitas cahaya. Nanti dia akan menghasilkan cahaya-cahaya yang nge-freeze kayak gini nih. Kayak garis-garis aja ini, padahal kan lampu ya. Bergerak cuma jadi nge-freeze sama dia. Nah, ini kalau mau foto kayak gini, biasanya cari dulu lokasi siang hari. Jadi siangnya kita lihat dulu nih lokasinya ada kabel di mana. Karena kan di Indonesia sendiri ya main drone itu halangannya kabel ya. Kabel di mana-mana. Nah, kita cek dulu siang ini ada kabel atau enggak, terus ada obstacle-nya apa aja. Biar pas terbang malamnya aman, jangan malam terberatang langsung terbang, itu biasanya kurang aman. Setting kamera pada posisi auto saat take off. Nah, biasanya buat mempermudah kita, kalau pas take off itu kita autoin dulu aja, jadi kita nggak ribet main settingan. Pas udah sampai ke tempatnya baru setting. Sekali lagi gunakan gambar JPEG plus RAW, gunakan ISO terendah, shutter speed 3-5, tergantung kondisi cahaya. Jika ada settingan aperture, jangan pakai nilai terendah, artinya kita harus pakai settingan, harus bukaan yang kecil, biar seluruh area yang kita akan foto ini fokus. Eksperimen dengan banyak foto, bereksperimen dengan post production sama aja. Selanjutnya landscape, sama semuanya. Intinya tentukan lokasi, cari referensi, jangan ini. Cari referensi juga termasuk tahapan yang penting ya, karena kalau kita kalau misalkan satu lokasi kita bisa balik besoknya, tapi kalau misalkan kita pergi ke Bali atau kemana ya, ke satu objek yang kita pergi ke sana cuma sebentar, baiknya dari rumah cari dulu nih referensinya, tempatnya kayak apa, terus foto-foto yang bagus kayak apa. Jadi pas kita nyampe itu kita udah punya bahan nih, kita nggak blank nih sana, kita tinggal terbang. Jadi apa yang kita punya bisa dimaksimalkan, waktunya bisa maksimal, baterainya bisa maksimal, kayak gitu. Selebihnya bawahnya sama. Terus gedung juga sama nih. Pertama tentukan lokasi, cara referensi yang baik. Terus terbang dengan ketinggian yang cukup untuk mengcover area. Perhatikan arah terbit dan terbenam sumber cahaya. Pelajari lingkungan sekitar gedung. Format gambar di background dan sama aja. Intinya kita harus punya referensi, punya konsep. Kalau memang kita belum punya konsep bagus, minimal cari referensi. Jadi pas kita datang itu kita nggak ngeblank, nggak bingung mau ngapain. Oke nih Om Adi, kalau misalkan mau ada bukan kuis ya, mau tanya aja nih, saya penasaran kira-kira ada yang tahu nggak nih gedung ini di mana? Karena saya pas moto ini benar-benar kaget ada gedung kayak beginian. Kalau ada yang tahu gedung ini di mana, ini hotel ya. Pokoknya gedung ini, kalau ada yang tahu gedung ini di mana, nanti saya kasih tahu gimana caranya dapat musik yang bagus di internet. Wede, keren. Ayo silakan Om, monggo. Ntar ya, terakhir ya. Oke, silakan. Dipikirin dulu. Saya tahu. yang udah tahu diam dulu. simpen cluenya nggak nih? Ada cluenya nggak nih di mana nih, pulau apa? Cluenya ini satu clue aja di Jawa Barat sih. Jawa Barat. Ini yang waktu nginep oke ya. Ipang. Nanya ini gedung kita next selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu buat nanti kita simpan terakhir. Oke, itu aja sih kayaknya. Terakhir, thank you. Udah Om. Oke. Iya. Sip. Karena gimana ya, susah representasinya sih, agak sulit karena kurang prefer alat sih. Oke, thank you Om. Jadi banyak yang enggak. Boleh dibalik ke share aja. Saya stop dulu ya. Oke, sip. Nanti ada beberapa contoh-contoh juga yang saya mau kasih tahu. Masih lihat. Masih stop share.
Oke. Demikian. Oke Om, tadi ada pertanyaan dari Om Irfan tentang apa namanya gedung. Bisa di-show lagi Om gedungnya Om. Oh iya. Bentar, saya kasih yang gede. Oke. Benar nih katanya kebanyakan monitor kayaknya nih. Kuli gini. Siap. Tuh lihat aja matanya ke kiri, ke kanan lagi. Wah, keren banget. Juragan, banyak monitornya. Dika, Iya. selamat datang Om Dika yang mengasingkan diri dari COVID. Dari tadi gitu mah, udah mantengin. Balik rumah, Dik. Masih hidup baru. Keren. Ini kita lagi live di Facebook nih, jadi yang nggak bisa lihat di Zoom, nggak bisa join juga, bisa langsung lihat di Facebook. Oke Om, silakan Om. Oke, bentar. Masih saya agak main nih. Nah, yang udah tahu duluan, jangan kasih tahu. Nah, ini gedung ini ada di mana kira-kira? Tahunya satu di Jawa Barat. Lokasi di Jawa Barat. Karena saya sendiri pas moto ini agak kaget gitu. Maksudnya, kok bisa ada gedung kayak ginian di sini gitu. Nah, udah ya. Ini silakan kalau mau cari itu. Oke, Om Adi, itu aja kali ya. Silakan. Ayo, Om ada yang mau bertanya atau? Kalau ada yang saya balikin dulu skripnya. Itu gedungnya dulu, itu gedung naon? Jawab boleh tuh, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, kalau kalian. Dik. Woi, hadir. Bukan baru nggak ada sinyal, Dik. Nih, ada. Nggak ada gambar gitu. Nggak di kampung gitu kok. Oh. Enggak, Dika emang SSK 2 ditutup. Nggak ditutup sih Om. Cuman yang ngeri. Cuman udah mau PSBB juga di sini kan. Oh iya. Kalau Om Ivang SDSB dia. Apa tuh? Waduh, SDSB Om ini Om Adi yang tahu nih. Orang zaman dulu nih. Tahu banget 2000-an. Oke, gedung apa Om? Iya, yang tahu tuh. Kalian tahu nggak? Saya lupa lagi nama gedungnya. Hotel itu keluarnya hotel itu tuh hotel. Hotel di Jawa Barat. Di Anyer bukan sih? Enggak, di Jawa Barat. Enggak daerah pantai. Banten udah ya. Itu udah on progress apa udah open? Ini udah. Saya lihat ada double open. cabin, masih project atau ini baru? Beberapa ada yang belum. Enggak, ini tuh udah jadi. Cuman di belakang itu masih bikin banyak. Dan beberapa ada yang on progress rusak sih kayaknya. Hotel di Jawa Barat, di Sukabumi. Nggak tahu. Aduh. Tapi ngomong kedengeran nggak sih suara saya? Kedengeran dong. Kedengeran Om. Cuman Tapi agak kecil Om. kecil. Saya lupa lagi namanya. Lihat Om di GPS-nya Om. Koordinat Baraha. Keluarnya lagi banyak pohon sawit kelilingnya. Oh iya. Riau dong. Wah, Riau. Oh Riau. Jawa Barat itu. Nama hotel ini hotel di Jawa Barat. Oh ya, saya ingat namanya. Ih, kok gitu baru inget sekarang, curang. Enggak, saya lupa namanya. Buka dulu foldernya. Namanya apa? Iya. Gue juga browsing, Dik. Iya. Curang. Itu namanya di Cikidang, percaya nggak ada gitu di Cikidang? Sukabumi, Cikidang. Cikidang Sukabumi? Bukan pantai ya? Bukan, di daerah Cikidang yang banyak sawit itu. Namanya Cikidang Hunting Resort. Jadi itu hotelnya para pemburu. Nanti kita bayar dilepasin babi atau apa. Oh, Oh ada nih. berarti ada di Traveloka nggak tuh? Traveloka saya kurang paham, nggak ada ya? Ada harusnya. Apa hidden semacam Ada, dia di Traveloka ada. Ada. open, bagus. Nice.
Itu hotel interior yang bagus, apanya bagus. Karena memang buru aja udah mewah. Iya. Cuman Perbaki, kayaknya Estol. jadi kalau kita mau pernah ke Sukabumi kan ya lewat Cikidang. Iya. Jalur utama dari yang kita pintas ke Sukabumi mau ke Cikidang ke Pelabuhan Ratu itu. Nah, jadi dari gangnya itu kita masuk ke dalam lagi. Gua kurang jauh mainnya. Wah, Dika ini kumis tipisnya mulai tumbuh nih. Oh, emang ini kayaknya lebih bagus aja cahayanya kelihatan. Kontrol tidak beraturan. Jadi gimana? Pertanyaan atau gimana? Silakan pertanyaan, monggo. Oh, saya mau nanya nih. Dika ngeri nanya. Orang saya belajar Untuk dari dia. Fotograf aerial atau yang di darat ya, itu bagusan nyari white balance baru di post production atau mau kan sejak pengambilan itu white balance-nya. Oh, kalau foto menurut saya kalau foto sih masih ada white balance ya. Artinya enggak sosial. Tapi intinya sih pada pas pengambilan, kecuali emang kita benar-benar punya konsep yang banget, kita mau balance-nya bisa terserah lah mau gimana. Cuman kalau wajarnya sih biar kita amannya itu kita normalin aja, pokoknya putih kan. Normalin. Lihat aja di baru kamera nanti itu. Seperti yang kita ingin itu ya. Iya, itu lebih aman karena nggak terlalu effort kalau terlalu parah ngebetulinnya susah. Iya. Kalau main dikit itu masih bisa gampang, masih mudah. Tapi kalau udah main jauh, kayak siang-siang kita pakai 4.400 gitu misalnya, itu terlalu biru nanti ngebalikinnya agak butuh keajaiban. Iya. Ya begitu. Sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi? Saya sih ada lagi. Oke. Kalau untuk point of interest itu bagusan lebih alami gerakannya pakai thumbnail stick, joystick atau pakai intelligent software? Kalau mau lebih alami sih lebih alami yang joystick ya. Karena joystick kalau lebih smooth ya. Enggak smooth. Kalau joystick itu lebih alami. Kalau kita bicara netter itu lebih alami. Kalau lebih misalkan bagus. Kalau kita mau yang smooth banget, kadang-kadang kan terlalu smooth juga kelihatan kayak robot banget gerakannya. Nah itu disesuaikan sih. Kalau misalkan pakai intelligent flying mode juga, kalau misalkan pas anginnya kencang banget, dia bisa agak melenceng-melenceng dikit sih. Tapi kalau saya sih lebih sering manual, karena kalau kita pakai intelligent flying mode kan harus pakai langkah-langkah, kita setting ini. Itu kalau di lapangan kadang ya keburu habis sih, buat kita manual aja. Emang santai terus memungkinkan buat kita ngambil point of interest kayak gitu ya lebih enak, lebih simpel pakai flying mode karena kita lebih tinggal nunggu aja kan, tinggal nyetir sekali terus di play nunggu. Iya. Gitu. Oke, Ada lagi mungkin? Dika lu nggak mau ngajak gue mapping sana, Dik? Ih, nggak kuat Om Dani mapping ini kebun ayah Dika tuh, puluhan ribu hektar di. Mantep. Apaan? Sawit nih, udah TBM, udah TM1 ya, udah lepas buah pasir ya, Dik. Buah pasir kan umur 4 tahun. Di mana sekarang nih? Dia 4 tahun udah ada nggak buah pasir lagi. Iya, TM1. Berarti bener punya sawit nih. Boleh bertanya nggak nih? Boleh. Boleh Om Dani, silakan. Nah, Om Irfan, saya tanya nih mengenai kecepatan angin. Sebetulnya yang aman itu untuk saat kita menggunakan drone tuh berapa sih kecepatan anginnya? Sebenarnya kalau berapanya agak
agak susah juga ya karena kesatuan kecepatan angin juga saya nggak tahu. Dirasa-rasa aja Om kalau misalkan rasa kita lihat kondisi sekitar aja, kalau misalkan pohon-pohon itu juga ikut goyang, terus pas ininya rasa gede itu mending jangan dulu. Tapi kalau misalkan kalau saya biasa gini, sebelum terbang jauh itu kita terbangin drone dulu nih, open berapa detik atau 15 detik lah, kita tunggu nih, kita lihat dia terpengaruh angin banget apa enggak. Kalau misalkan masih dalam skala aman sih di ini aja, terbang aja nggak apa-apa. Tergantung drone-nya juga ya. Iya, saya kan pakai sampai saat ini pakai DJI Mavic Mini sih ya. Biasanya di DJI Mavic Mini itu ada keterangan strong wind gitu kan. Jadi angin itu kencang. Jadi dia bisa mendetek gitu. Nah, itu sebaiknya kita tetap lanjutkan atau turunkan. Oh gitu, kalau misalkan ada notifikasi di handphone ya di handphone. Kalau saya sih, kalau misalkan saya terbang masih agak rendah dan saya masih merasa aman, lanjutin aja. Kalau Phantom ya, kasus kayak mini drone semacam Mavic atau semacam Mavic Mini atau apa satunya Spark itu, mending kayaknya turunin aja biar enggak ini. Kalau udah kan kerasa ya gitu juga, kalau ini potensi angin apa lewat doang apa nanti bakal gede, itu kan terasa biasanya. Nah itu di ini aja di apa? Dirasa-rasa aja kalau emang pikirannya udah bakal gede, nggak bakal benar. Oke, makasih. Siap. Karena saya sendiri juga jarang terbang tinggi-tinggi ya. Terbang tuh nggak terlalu tinggi, rendah-rendah aja sih. Boleh nanya satu lagi nggak? Boleh Om. Nah, sekarang umpamanya kita kayak tadi kan ngambil hotel ya, atau kita pengen tahu lah situasi tempat wisata kita. Nah, itu ketinggiannya kita setting tuh berapa supaya aman return to home-nya kan? Umpamanya kan ada yang dia hilang sinyal, dia kan harus return to home kan. Nah, itu sebetulnya idealnya berapa sih ketinggian altitude-nya gitu untuk supaya aman di return to home-nya? Oke gitu. Kalau misalkan kita mau ambil shot objek ya, kayak anggap gedung gitu, terus berapa ketinggiannya? Kalau saya biasanya gini Om, kalau misalkan anggaplah di Jakarta ya yang banyak gedung itu, saya gunain setengah baterai atau 1 baterai itu buat observasi dulu. Jadi paling tinggi kita nggak ada obstacle tuh berapa meter gitu, kelihatan tuh ya di layar. Jadi kita korbanin dulu 1,5 atau setengah baterai itu buat observasi. Nanti kita bisa ngatur settingan si ketinggian altitude itu gitu. Kayak misalkan anggaplah masih ada obstacle di ketinggian 100 meter, nah berarti kita setting di tempat di 150 meter gitu. Oke. Kalau ketinggian ngambil gedungnya sih tinggal disesuaikan sama besar gedungnya aja. Kalau emang gedungnya tinggi dan kita, karena kan rata-rata gedung di Indonesia itu lebar ya, bukan tinggi. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jauhnya sih biasanya juga. Gitu sih Om. Lanjut. Oh ya siap Om. Silakan yang lain. Kalau nanya post processing boleh Om Ipang? Boleh, mumpung ada Dika nih. Iya. Ya boleh lah kolaborasi. Jadi yang lagi in sekarang nih post processing yang kayak gimana nih? Speed RAM, moving apa namanya, speednya increase, tahu-tahu langsung slow, langsung cepet lagi. Nah itu kayak gimana tuh? Lagi in. Saya pribadi sih jarang pakai efek yang aneh-aneh. Tapi boleh nggak sorry Om Irfan, boleh nggak kita bikin satu sesi lagi nanti untuk video processingnya? Nah, mungkin ada Om yang bisa ngasih materi nih biar lebih top, manjos gitu. Boleh. Boleh ya? Gimana Om? Nggak apa-apa ya Om Dani ya? Siap. Mau kapan nih? Nah, ayo boleh besok. Bebas. Boleh. Kita kan lagi WFH. Kita coba bikin kelas kedua nih. Jadi setelah kita belajar terbangnya, motonya gitu kan, banyak nih file-file yang belum diolah ya nggak? Kita coba bikin kelas. Nanti kelas yang kedua ini adalah mengolah gambar gitu. Kelas mengolah gambar. Video kali ya? Boleh. Oh, video aja ya. Kalau video saya mau. Oke, nanti foto agak ribet. Foto tuh Om Rio ya sana. Oke, kita bikin kelas baru nanti besok kita live lagi. Gimana Om Ipang, bisa? Besok apa sih? Saya lama di rumah lupa loh hari. Besok kami.
Kamis Besok besok. Minggu masih Kamis. nggak ada bedanya ya. Iya. Bahkan gue lupa loh hari Minggu loh. Jadi biasanya udah masuk. Minggu Udah libur terus. Kapan tuh? Hari Jumat tanggal merah ya? Emang merah semua hari merah nih kayak sekarang nih. Merah. Biasanya suka merah ada tanggal 9 siap ya, tanggal 8 siap ya. Sekarang udah nggak ada. Kangen juga rasanya. Kangen Nah, dapat. kita bikin sesi video editing nih ya. Iya, boleh, boleh. Kita Boleh, sepakat boleh. aja waktunya. Apa mulai asar lagi besok atau gimana? Iya, setelah asar. Kayaknya abis asar enak ya. Enak Iya, ya? setelah asar. Nggak ngantuk-ngantuk banget gitu ya? Iya. Kalau malam waktunya main PS. Yang berani aja dah, yang berani. File sendiri gimana Om? Oke, filenya silakan Om. Monggo nanti dari pemateri aja ada file video apa gitu yang kita dari mentah kita olah sampai jadi gitu. File yang kemarin aja Bang di Dramaga. Oh, file yang ya Dramaga boleh ntar saya upload. Yang gua kan ada tuh, ntar drive-in aja. Oh, yang lu full HD ya? Yang gue 4K soalnya. Kan udah di laptop lu di copy kan? Ntar gue cari lu. Ya, dihapus nih kayaknya. Agak, gue lupa nyimpan dari sana. Plus Boleh, nanti boleh Om. di sesi kelas yang ketiga, saya pingin tuh bisa sampai YouTube nih gitu. Kira-kira production nih udah selesai. Nah nanti kita masukin ke YouTube tuh gimana sih triknya? Mungkin kan teman-teman udah punya sosial media kan, ada YouTube, ada Instagram atau apa. Nah sayang juga kalau cuma nyimpen di hard disk gitu kan. Kita produksi, terus setelah produksi baru kita live-nya di kelas yang ketiga. Setuju? Setuju. Boleh. Sip, mantap. Setuju. Nanti kasih tugas aja Om Irfan, boleh kasih tugas misalnya apa pertanyaannya gitu. Jadi di besoknya bisa masing-masing bisa tunjukin nih, misalnya habis video processing kan, nah di besoknya tuh Om Ade bisa review video editannya kayak gitu-gitu. Boleh. Oke. Siap. Mungkin hari ini siapin aplikasinya aja dulu biar besok ngerti gitu. Siap. Kalau ya aplikasi itu kalau aplikasi saya biasa pakai Insure. Nah itu harus sama nih biasanya nih. nah ini harus sama. Kalau saya pakai Movie Maker nih Pak Dika. Sama juga saya ini KineMaster. Disney. Kalau yang master memang pakai KineMaster nih biasanya nih. Kalau yang sok tahu kayak saya baru pakai Adobe Premiere. Itu yang sok tahu kayak saya tuh belum bisa tuh padahal. Itu tahu-tahu jadi gitu ya. Saya pakai Agisoft nih editnya. Beda mapping emang. deh. Terbangin drone-nya pakai Pix4D nih. Iya. Udah aja Pak Dika nih. Oke. Mau nanya kalau udah ya? Apa? Udah ya, oke. Siap moderator, saya ikut aja. Oke, Om Irfan mungkin bisa disampaikan aja nanti pakai softwarenya apa, bocorannya. Jadi besok teman-teman bisa sambil lihat, bisa sambil nyoba-nyoba mungkin di komputernya masing-masing gitu kan. Kalau memang mau diperhatikan dulu juga nggak apa-apa, nanti habis itu baru produksi gitu. Saya ada, gini kali ya, saya ada file kan nih, ada beberapa file. Nanti filenya saya upload gitu ya. Ya ke drive aja. Yang penting sih software dulu kali. Google Drive, softwarenya juga. Kalau softwarenya saya kasih link download itu gimana? Boleh. Ada kali, banyak sih link downloadnya di sana, di mana-mana. Pakai apaan emang? KineMaster. Pakai apa? Aduh. Lupa namanya. Vegas Pro. Vegas Pro. Nih pakai Premiere Pro. Gimana sih ikonnya kok hilang ya? Ikon gitu. Pakai Windows Movie Maker apa? Itu maksudnya. Biar keren. Bentar. Biar minta Ada Premiere itu berbayar ya? Ada kerekannya. Kita nge-crack aja Om. Kita Om tapi Ipang, dosa semua sini. Om Ipang, lu ngomong krek-krekan sama ini lu sama Oh, advokat. sama orang advokat yang ngeri ya? Kacau. Kena pidana. Maaf Om. ini. Bukan di crack. Kena tindakan pidana ya. Bener. Ada Om Andri lagi tuh. Kok hilang ini ya? Ikon saya nggak bisa muncul nih. Bentar. banyak kan monitornya. 3 ya? 4?
Kan buat 9 Om. Astagfirullahaladzim. buat PS1, buat Tekken 1. Beda Iya, emang. iya. Ngeliatnya dari atas sampai bawah. 3GP di HP aja, Om. Iya. Monitor apa Videotron itu? Ada mainan. Saya nyari ini hilang. Tuh, balik. Sekretaris kemana sekretaris? Kayak gitu nanti aplikasinya itu Premiere Pro. Premiere Pro nanti si filenya saya upload. Ya. Terus nanti di-download aja masing-masing. Di WA grup kan maksudnya. Di Iya, chat aja nih, di chat nih. Di Oh, chat iya. nih. Di chat di paste di sini. Jadi yang ikutan ini nyambung gitu. Oh iya ya, nanti yang akan dibahas. Yang akan itu pakai Adobe software-nya. Beresin dulu. Software Premiere Pro CC 217. Udah ya itu aja ya Iya. software-nya. Ringan ya. Ringan ya Karena- untuk Pentium 1 bisa Om? Bisa. Nah, ini kenapa pakai 2017? Karena di komputer saya juga kuatnya pakai itu doang. Soalnya 2019 sama 2020 suka trouble sih. Aduh, Iya, banyak serangan COVID Banyak. gitu. Ngeluhnya. Banyak keluhan. Software Premiere. Banyak bugnya ya, Kak ya? Eh, Jadi sering crash gitu ya? Sering di crash. tampilan HSL-nya segala macamnya beda-beda Om soalnya. Dari 2019 udah beda HSL-nya. Materinya itu. Nah, itu aja kali ya. Itu software. Cuman tools-nya sih hampir sama aja. Iya. Intinya kalau kita udah bisa pakai Premiere Pro versi berapa aja itu. Kayak gini lah, kita udah bisa naik motor nih, kita mau pakai motor apa juga gampang kan. Asalnya. Mantap. Itu untuk screen freeze-nya mau diedit di Photoshop apa tetap di Adobe Premiere? Screen apanya, Om? Screen freeze, misalkan screen freeze, judul, terus itu. Bumpernya. Oh, screen freeze itu. Baru lagi. Frame apa ya namanya ya? Frame capture ya, kan kadang diem terus ada Oh, judul apa. di Premiere Pro semuanya, Om. Premiere Pro ya? Wah, Hmm. oke, mantep nih. Boleh. Nanti paling dikasih tahu Trik-triknya. ini kali ya. Kalau di komputer itu istilahnya I/O, apa input output itu. Jadi kita input, kita proses, kita output. Itu aja yang penting ya. Yap. Sip. Nanti filenya itu apa? Filenya nanti saya upload ya berarti. Nanti saya kasih tahu juga bikin proxy. Dan namanya kalau model-model Dika nggak bakal tahu. Iya. Kita mah nggak pernah pakai proxy, nggak ngerti. Iya, kalau Sultan jarang pakai. Cemplungin aja. Biar ada enteng ya ininya ya. Nah, Iya. betul sekali. Om. Di 360-in dulu. Saya ini. Kita bisa asar ya, jadi kita nggak kagok. Oke. Di sini asarnya lama. Oh iya, beda tuh Iya. waktu Sumatera. Paling Beda 30 menit paling. 10 menit lah. Oke, Benar, Om benar. semuanya. Closingnya mungkin dari Om Irfan. Closing. Nyanyi, Closingnya- Om, nyanyi. Biasanya kemesraan nih. Nah, boleh. Ayo, angkat semua, Om. Nggak, closingnya apa ya? Ya terima kasih aja udah nemenin ngobrol ya. Karena kalau nggak ada kayak gini juga saya bengong sendiri aja dulu. Itu semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat saya pribadi terutamanya dan buat teman-teman, dan semoga kita dilancarin buat besok dan semoga wabah ini segera berakhir jadi kita bisa Amin. kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Oke. Itu aja Om Adi. Thank you Om Irfan semuanya, Om Dani, Ya, makasih Om semuanya. Rio, Thank you. Om Mantap. Ade, Om Andri, semuanya, Om Randy, ini ada semua yang nyambung. Kita sudah live ya hampir 1 jam ini di sini. Iya.
kita sekarang sudah ada beberapa partisipan juga. Ya mudah-mudahan kita bisa lanjut besok di waktu yang sama di 15.30. Kita di kelas kedua ya tentang video PPKN. editing. Tentang video editing masih dengan Om Irfan ya. Siap. Oke. Thank you Om semuanya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, salam sehat untuk semuanya ya. Yuk.